kali ini sedikit berbeda dari biasanya, karena saya menangkap sinyal energi dari kalian yang sedang dalam perjalanan Twin Flame, atau sedang merasakan koneksi jiwa yang sangat dalam. Susunan kartu-kartu seperti menceritakan tentang keadaan dan perasaan yang sedang dialami oleh orang-orang yang berada dalam koneksi jiwa. Mungkin ada yang belum tersadarkan, sampai akhirnya menyimak reading di video kali ini. Di susunan kartu menunjukkan ada yang sedang merasakan penghakiman dari orang lain karena merasa keanehan pada sikap kalian. Kalian sering bertanya-tanya, apa yang orang lain pikirkan tentang pengalaman yang sedang kalian hadapi saat ini? Kalian merasa semua yang sedang terjadi adalah kenyataan, tetapi orang lain di sekitar kalian seperti menghakimi sebagai khayalan semata. Terkadang kalian sangat tertekan mencari-cari tahu bagaimana cara untuk menjelaskan arti koneksi ini, tetapi kalian akan mendapat banyak sinyal atau pertanda dari semesta, agar melakukan yang sudah menjadi tugas dan takdir kalian, jangan peduli dengan orang lain. Sebagaimana kalian tidak ingin terganggu oleh orang lain, maka jangan peduli dengan apapun gangguan yang datang dari mereka. Kalian juga akan mendapat bimbingan agar memperlakukan orang lain berdasarkan diri sejati kalian, agar kalian semakin terlatih untuk mengenali orang-orang mana saja yang pantas kalian pertahankan, dan yang mana harus ditinggalkan. Seperti mengenali rumput liar yang berada dalam taman surga kalian. Kalian akan semakin pandai mengenali rumput liar dan tanaman tidak penting yang harus kalian buang, agar taman surga kalian menjadi semakin indah. Dengan bersikap demikian, kalian akan dikenali dengan diri sejati kalian, orang-orang akan menghormati keputusan kalian, dan akhirnya bisa memahami kepribadian kalian. Banyak yang sedang menyimak reading ini sudah mulai melakukan healing, self-love, dan shadow work. Kesadaran spiritual dalam diri kalian semakin besar dari hari ke hari. Keadaan ini memicu pasangan jiwa untuk melakukan hal yang sama. Bisa jadi, beberapa dari kalian tidak bersama dengan pasangan jiwa saat ini, atau jika sudah bersama, terasa ada jarak pemisah secara energi. Masing-masing sedang berada dalam pekerjaan batin, atau sibuk mengatasi gejolak batin. Kebanyakan Divine Feminine sudah menuju tingkat spiritual, sedangkan Divine Masculine masih berada di level fisik atau logika, artinya, maskulin masih banyak yang terjebak oleh teori-teori, atau masih terjebak di diri rendah yang sangat terkoneksi dengan 3 dimensi. Semakin Divine Feminine konsentrasi pada pertumbuhan dirinya sendiri, secara otomatis Divine Masculine akan mulai mengikuti. Perbaikan dan perubahan diri Divine Feminine akan memicu gejolak batin Divine Masculine. Pertumbuhan Divine Feminine tentu saja tidak boleh dengan ambisi, misalnya, sengaja berubah agar bisa secepatnya menarik Divine Masculine, hal itu justru akan semakin memperluas jarak penyatuan. Karena ambisi ingin merubah atau menarik maskulin tadi, masih berada di energi pengejar. Itu artinya Divine Feminine belum menyerahkan diri dan urusannya sepenuhnya kepada Tuhan. Susunan kartu di sini memperjelas bahwa beberapa Divine Feminine yang menyimak akan merasa resonate dengan penjelasan tadi, karena masih terasa kuat adanya ambisi ingin merubah dan menarik Divine Masculine dengan paksa dan terburu-buru. Divine Feminine juga terbaca sedang berada di energi ketakutan dan dalam situasi kebingungan. Apakah menerima kembali si maskulin atau membiarkannya pergi? Seperti yang sudah saya katakan tadi, energi maskulin banyak yang sudah mulai menyadari diri sendiri, tetapi masih berada di energi 3 dimensi yang sangat kuat. Misalnya, hadirnya kesadaran bahwa sebenarnya selama ini Divine Masculine bisa merasakan koneksi ini, tetapi seringkali mengingkarinya. Selama berada dalam koneksi, Divine Masculine seringkali merasa sedang berada dalam mimpi yang menjadi kenyataan, tetapi mereka tidak ingat mimpi tersebut. Perasaan deja vu selalu datang tetapi Divine Masculine tidak tahu pernah terjadi apa, siapa, di mana, dan bagaimana.
Beberapa dari Divine Feminine memiliki kemampuan untuk melihat masa depan, misalnya merasa apa yang akan terjadi kemudian, atau mampu mengartikan mimpi yang terjadi pada mereka, terutama mimpi yang berkaitan dengan Divine Masculine. Sekali lagi, kebanyakan Divine Feminine mulai menyadari diri sendiri, fokus, di semua sisi kehidupannya, apakah itu dalam bertindak, berbicara, sampai memilih siapa saja yang bisa masuk dalam circle-nya, termasuk perbaikan finansial, kesehatan diri, dan memperindah hati. Kebanyakan Divine Masculine melalui banyak hal dan kejadian dalam hidupnya sama seperti yang dialami oleh Divine Feminine, tetapi mereka selalu berhadapan dengan logika, itu sebabnya mereka membutuhkan pembuktian secara nyata. Mereka selalu memiliki masalah untuk mempercayai koneksi twin flame atau koneksi jiwa di antara kalian berdua. Sedangkan Divine Feminine menjadi sosok yang sangat perasa dan sensitif karena banyak menggunakan perasaannya, terlalu banyak menggunakan perasaan tadi membentuknya menjadi sering baper. Jika Divine Feminine pernah terluka di masa lalu dan selalu teringat akan rasa sakit di masa lalu, kebiasaan baper dan terlalu sensitif akan menjadi tamengnya untuk membuka hati. Divine Feminine yang seperti itu akan langsung memutus semua koneksi dengan Divine Masculine, meskipun Divine Masculine sudah mulai memasuki fase pembelajaran. Di susunan kartu juga terlihat, beberapa dari Divine Feminine di masa lalunya terlalu banyak membagi dirinya dengan Maskulin, maksudnya, terlalu dalam memberikan semua yang ada padanya, seperti perhatian, energi, dan perasaan kepada maskulin, sehingga melupakan keberadaan diri sendiri. Kebiasaan itu yang menyebabkan feminin kelelahan dan membentuk maskulin menjadi seenaknya terhadap feminin, beberapa bahkan menganggap rendah feminin. Semua isu diri baik diri maskulin maupun feminin, menyebabkan besarnya perbedaan di antara mereka. Meskipun mengalami pengalaman hidup yang hampir mirip, tetapi perbedaan mereka dalam menjalani kehidupan berdasarkan energi masing-masing, akan membentuk kepribadian yang berbeda. Maskulin yang banyak memakai logika akan selalu menuntut bukti nyata, sedangkan feminin yang selalu memakai perasaan akan selalu baper. Kebanyakan feminin memang sudah sejak lama terbiasa mengurus orang lain, misalnya bertanggung jawab pada orang tua, memelihara adiknya, ponakannya, dan lain-lain. Kebiasaan ini dilakukan membabi buta tanpa batas sehingga lupa memelihara diri sendiri. Salah satu contohnya adalah, tidak ada batasan tegas pada diri feminin mana bagian untuk dirinya, dan yang mana sebaiknya dipersembahkan untuk orang lain. Feminin yang belum healing akan memberikan semua bagian dirinya untuk orang lain tanpa berpikir panjang, sehingga dirinya tidak mendapat apa-apa. Feminin maupun maskulin membutuhkan support dalam perjalanan ini. Support akan selalu ada untuk mereka, selama mereka mulai healing dan mengenali diri sendiri. Support dari semesta akan memaksa Divine Feminine untuk menjadikan dirinya sendiri sebagai support terbesar dalam perjalanan ini. Terbiasa mengurus orang lain akan digunakannya untuk mulai mengurus diri dan perasaannya sendiri. Itu adalah perubahan besar, karena dulu feminin banyak mencurahkan tenaga, perasaan, dan pikirannya kepada orang lain, sehingga dia sendiri menjadi kesepian dan merana. Pukulan besar yang diterima feminin adalah, maskulin selalu kembali dan kembali lagi kepada karmik. Hal itu harus dipahami, karena bagi maskulin kembali kepada karmik jauh lebih mudah bagi logika daripada bersama Divine Feminine. Karmik akan menawarkan hal-hal yang bisa memenuhi hasrat mereka seperti seksual, hiburan, kecanduan, kemewahan, dan lain-lain. Sebaliknya, ketika maskulin mencoba kembali masuk ke dalam circle Divine Feminine serta-merta menjadi baper dengan perasaannya yang memberatkan maskulin. Dari sini terbaca bahwa jiwa maskulin selalu mendambakan sisi dirinya yang lain yaitu feminin, tetapi fisiknya terpenuhi oleh kehadiran karmik. Sebagai makhluk logika dan belum sepenuhnya healing, sudah pasti maskulin akan masuk ke dalam panggilan fisik, dan ketika maskulin condong kepada Divine Feminine, sikap feminin yang sulit membuatnya menderita.
Terlihat ada kartu komunikasi, artinya, maskulin sangat merindukan komunikasi dan ingin tahu apa yang feminin pikirkan tentangnya, tetapi keinginan berkomunikasi selalu terhalang oleh logika yang memikirkan banyak rencana dan drama. Maskulin juga sangat ingin menghabiskan waktu berdua saja dengan feminin agar bisa merasakan kedekatan secara fisik dan jiwa. Sekali lagi, logikanya membaca situasi feminin yang tidak memungkinkan hal tersebut. Tidak heran jika maskulin akan selalu kembali kepada karmik yang menawarkan jalan yang lebih mudah untuk ditempuh. Itu sebabnya perpisahan harus terjadi, agar masing-masing bisa merasakan sisi jiwa yang spiritual dan sisi fisikal yang menjadi wadah. Kebahagiaan akan menaungi pasangan twin flame selama mereka mampu melewati semua kegelapan dalam diri. Karena energi bulan yang akan menarik semua sisi gelap mereka akan selalu ada di antara mereka, hal itu bertujuan agar mereka selalu bisa mengenali kegelapan yang mereka miliki dan segera menyembuhkannya. Semoga reading ini bisa dipahami dan bisa menjadi pencerahan yang melegakan jiwa.